Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, yang akan menyampaikan teknologi pengolahan gula part ketiga dengan topik pengenalan rendemen atau yield. Pada part ketiga disampaikan bahwa pada setiap proses pengolahan akan diperoleh sejumlah hasil produksi, di mana secara tidak langsung kita akan membicarakan apa yang disebut yield, yang biasanya besarnya dinyatakan dalam persentase. Untuk teknologi pengolahan gula, yield ini dikenal dengan nama rendemen. Pada part ketiga akan dijelaskan dan diperkenalkan secara singkat bagaimana konsep dan cara mendapatkan rendemen tebu. Pengertian rendemen. Rendemen pabrik gula merupakan fungsi dari dua faktor, di antaranya faktor kualitas budidaya tanaman tebu atau faktor on-farm yang dipengaruhi oleh budidaya tanaman, varietas tebu, penetapan jadwal tanam, perawatan, pemupukan, penanganan pasca panen sampai digiling di pabrik. Selanjutnya, faktor efisiensi pabrik atau faktor off-farm yang terkait dengan tahapan proses produksi dalam pabrik. Dari sejak pengaturan tebu di emplasemen, preparasi, ekstraksi, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pendinginan, pemisahan gula, pengeringan, dan pengepakan. Rendemen dinyatakan dalam perbandingan persentase berat antara jumlah kristal gula atau hablur atau dalam pengertian ini sukrosa 100% yang dihasilkan dari batang tebu dengan jumlah tebu yang digiling, atau secara sederhana dapat diketahui dengan membagi hasil kristal atau hablur yang diperoleh dengan jumlah tebu yang digiling dikalikan 100%. Secara matematika, perjalanan rendemen apabila digambarkan dengan grafik antara rendemen dalam persentase versus waktu lamanya giling, maka diperoleh grafik yang berbentuk parabola tertutup, di mana rendah di awal, selanjutnya naik sampai mencapai puncak, dan di akhir periode turun. Oleh karenanya, pada pelaksanaan giling pabrik, biasanya dilaksanakan pada saat tanaman tebu berada pada periode yang optimum. Gambaran teoritis rendemen. Andaikan pada suatu wilayah pabrik gula, terdapat 3 petani yang memiliki lahan dengan kondisi yang relatif sama. Namun, masing-masing petani memiliki kemampuan dan pengetahuan bercocok tanam tanaman tebu yang berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, petani A mempunyai pengetahuan dan kualitas sumber daya dengan cara penerapan teknologi budidaya tanaman tebu yang paling baik. Petani B mempunyai pengetahuan dan kualitas sumber daya dengan cara penerapan teknologi budidaya tanaman tebu yang sedang atau rata-rata. Petani C mempunyai pengetahuan, kualitas sumber daya dengan taraf penerapan teknologi budidaya tanaman tebu kurang baik atau asal-asalan. Maka terhadap ketiga petani yang memiliki pengetahuan dan kemampuan bercocok tanam yang berbeda dan dikaitkan dengan kemampuan kapasitas giling pabrik serta lamanya waktu giling yang digunakan untuk memproses tebu masing-masing dari petani, maka akan didapat 4 kemungkinan hasil dari rendemen yang berbeda. Kemungkinan pertama, diasumsikan pabrik gula memiliki kapasitas giling luar biasa besar, sehingga tebu ketiga petani
baik petani A, petani B, dan petani C, dapat ditebang dan digiling serempak bersama-sama pada satu kesatuan waktu yang pendek, misalnya 1 hari. Hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani pada kemungkinan pertama apabila digambarkan secara grafik antara rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Karena pada asumsi didasarkan pada waktu yang singkat, dalam hal ini 1 hari, maka rendemen ketiga petani diperoleh gambaran yaitu rendemen petani A lebih tinggi dari rendemen petani B, dan rendemen petani B lebih tinggi dari rendemen petani C, di mana selisih rendemen atau delta R antara petani yang terjadi yaitu delta 1 antara rendemen petani A dengan rendemen petani B, delta 2 antara rendemen petani B dengan rendemen petani C. Begitu juga delta 3 antara rendemen petani A dengan rendemen petani C. Adanya selisih rendemen yang diperoleh baik delta 1, delta 2 maupun delta 3 secara teknis dan secara etis dapat dinyatakan benar karena selisih rendemen yang didapat tersebut merupakan hasil yang bersumber dari selisih prestasi masing-masing petani. Dan adanya selisih tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Kemungkinan kedua, diasumsikan bahwa selama masa giling pabrik, keadaan tanaman tebu, keadaan pabrik maupun keadaan lingkungan alam dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan, seperti kenyataan yang sebenarnya. 2. Kapasitas pabrik terbatas, sehingga tebu ketiga petani bersama-sama ditebang secara bertahap dan proporsional selama masa giling pabrik yang cukup panjang, misalkan 150 hari. Hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani pada kemungkinan kedua apabila digambarkan secara grafik antara rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Dengan kondisi asumsi yang ada dan tebu masing-masing petani digiling secara proporsional pada kapasitas giling yang ada, maka rendemen ketiga petani digambarkan seperti pada gambar yaitu flat atau datar, di mana rendemen petani A lebih tinggi dari rendemen petani B, dan rendemen petani B lebih tinggi dari rendemen petani C, di mana selisih rendemen atau delta R antara petani yang terjadi, misalnya delta 1 antara rendemen petani A dengan rendemen petani B, delta 2 antara rendemen petani B dengan rendemen petani C. Begitu juga delta 3 antara rendemen petani A dengan rendemen petani C. Maka selisih rendemen yang diperoleh baik delta 1, delta 2 maupun delta 3 secara teknis dan secara etis dapat dinyatakan benar. Karena selisih rendemen yang didapat tersebut merupakan hasil yang bersumber dari selisih prestasi dari masing-masing petani. Dan adanya selisih tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Kemungkinan ketiga, diasumsikan selama masa giling pabrik, keadaan tanaman tebu, keadaan pabrik maupun keadaan lingkungan alam mengalami perubahan secara normal, sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya. Yang kedua, kapasitas giling pabrik terbatas, maka tebu ketiga petani ditebang bersama-sama secara bertahap
dan digiling secara proporsional. Adapun masa giling pabrik relatif cukup panjang, misalnya 150 hari. Pada kemungkinan ketiga, hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani apabila digambarkan secara grafik antara perjalanan rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Grafik perjalanan rendemen dari masing-masing petani diperoleh persis seperti teorinya, yaitu berbentuk grafik parabol tertutup. Karena tebu dari masing-masing digiling secara profesional bertahap pada kapasitas giling yang ada, maka didapat rendemen A lebih tinggi dari rendemen B, dan rendemen B lebih tinggi dari rendemen C. Dengan hasil rendemen semacam ini, tidak akan menjadi masalah bagi masing-masing petani karena terkait dengan kemampuan dan kualitas budidaya masing-masing petani, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Kemungkinan keempat, diasumsikan kebun A dimiliki oleh 3 petani, misalnya petani A1, petani A2, dan petani A3, di mana masing-masing petani memiliki kualitas sumber daya dan taraf penerapan teknologi budidaya tebu yang sama baiknya. Yang kedua, kapasitas giling pabrik sangat terbatas, sehingga pabrik menetapkan kebijakan aturan gilir tebang terhadap masing-masing petani tersebut. Misalnya, tebu petani A1 digiling pada periode awal, tebu petani A2 digiling pada periode puncak, sedangkan tebu petani A3 digiling pada periode mendekati akhir giling. Pada kemungkinan keempat, hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani apabila digambarkan grafik rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Selisih rendemen yang terjadi pada ketiga petani, yaitu petani A1, petani A2, petani A3, yaitu delta 1, delta 2, dan delta 3, ini disebabkan karena adanya kebijakan aturan gilir tebang pada kebun masing-masing petani dan bukan karena perbedaan prestasi. Hal ini akan menjadikan persoalan di antara masing-masing petani. Oleh karena itu, maka adanya kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembagian pola tanam yang menanam tebu varietas awal, varietas masa tengah, dan varietas masa akhir, dan perencanaan pengaturan gilir tebang sebaiknya didasarkan pada analisa rendemen pendahuluan dan harus dilakukan dan dikoordinir pabrik, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antar petani karena adanya kebijakan gilir tebang tersebut. Beberapa istilah rendemen yang mungkin pernah kita dengar, diantaranya: pertama, rendemen tebu contoh, yaitu analisa yang didasarkan pada nira dari tebu contoh yang diambil dari kebun, yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kandungan gula atau kandungan sukrosa pada tanaman tebu yang ada di kebun tersebut. Perkembangan rendemen tanaman tebu yang ada di kebun harus diikuti dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui keadaan nyata kondisi tanaman di kebun tersebut. Pelaksanaan analisa rendemen tebu contoh dilakukan beberapa bulan sebelum pabrik melaksanakan giling. Analisa rendemen tebu contoh digunakan untuk menetapkan kemasakan tanaman tebu, sehingga tanaman tebu yang di kebun dapat diketahui kapan tanaman tersebut siap
dipanen. Kemudian yang kedua rendemen harian. Rendemen yang dihitung setiap hari atau 24 jam saat pabrik melaksanakan giling tebu. Kemudian yang ketiga yaitu rendemen efektif, yaitu rendemen yang dihitung atas dasar data-data rendemen harian selama satu periode giling. Perlu diketahui, satu periode giling adalah 2 minggu. Dan rendemen ini yang digunakan sebagai dasar bagi hasil antara PG dan petani. Analisa rendemen contoh. Analisa rendemen contoh digunakan untuk menetapkan kemasakan atau ketuaan dari tanaman tebu. Maka terlebih dahulu harus menetapkan contoh tebu yang akan dianalisa. Pengambilan contoh tebu harus dapat mewakili keadaan nyata dari kebun, sehingga pada pelaksanaan pengambilan contoh harus memenuhi kaidah pengambilan contoh yang benar. Sebagai contoh, gambaran pabrik gula dalam mengambil contoh dilaksanakan. Contoh diambil dari rumpun tebu yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pengambilan contoh ini. Jadi, pengambilan contoh dilakukan agar didapat contoh yang dapat mewakili seluruh bagian kebun. Batang-batang tebu yang dijadikan contoh diambil dari rumpun yang telah ditetapkan dan selanjutnya diberi nomor urut sesuai dengan periode analisanya. Ingat ya, satu periode adalah 2 minggu. Pengambilan contoh tebu. Penetapan rumpun contoh yang dilakukan oleh pabrik diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut. Cara pertama yaitu cara lurus, yaitu cara menetapkan petak kebun yang akan diambil tebu contohnya dengan menarik garis lurus. Misalnya suatu kebun terdiri dari 100 juringan atau 100 baris tanaman. Maka rumpun yang diambil untuk dijadikan tebu contoh dari rumpun pada juringan ke-50 misalnya. Dan ditarik lurus dari depan ke belakang sehingga pada rumpun tersebut diambil tebu contohnya. Yang kedua dengan cara zigzag, yaitu cara zigzag ini menetapkan petak kebun yang akan ditentukan untuk diambil contoh tebunya dengan cara zigzag. Misalnya suatu kebun terdiri dari 100 juringan atau 100 baris tanam. Maka rumpun yang akan diambil contoh tebunya itu zigzag, yaitu rumpun ke-25 dan pada rumpun ke-75. Jadi pada 25, 75, 25, 75, begitu seterusnya. Analisa nira tebu contoh. Analisa nira yang bertujuan untuk mengetahui kandungan gula dan mengetahui kristal gula yang kemungkinan dapat dihasilkan dari nira tebu contoh dengan metode sebagai berikut. Pertama, contoh tebu yang telah diambil diukur panjangnya dan dipotong menjadi 3 bagian sama panjang, yaitu bagian pucuk, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya, masing-masing tebu dibelah. Kedua, potongan tebu yang sudah dibelah diamati apakah ada hama atau penyakit yang ada pada batang tebu tersebut, serta diamati keadaan batangnya. Apakah mungkin batang tebu itu gabus, yaitu semacam gabus yang kemungkinan ada pada tengah-tengah batang tebu. Yang ketiga, selanjutnya belahan tebu tersebut diperas pada gilingan contoh untuk diambil niranya. Nira yang dihasilkan dari gilingan ini, yaitu yang setelah diperah
tebu contoh tersebut. Kemudian nilainya ditimbang dan dianalisa kandungan komponen-komponennya. Jenis analisa yaitu kandungan zat kering yang terlarut. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan aerometer yang skalanya menunjukkan zat kering terlarut. Zat kering terlarut tersusun dari sukrosa dan bahan lain yang terlarut. Cara kerja dari alat berdasarkan hukum Archimedes sehingga dipengaruhi sifat bahan terlarut. Data yang dihasilkan disebut zat kering semu, istilah pabrik disebut percent break. Penetapan kadar sukrosa yang terlarut dilakukan dengan menggunakan cara yang mendasarkan pada sifat optis aktif sukrosa yang mampu membelokkan arah getar sinar terpolarisasi. Hanya memiliki satu arah getar. Setelah nira ada banyak zat lain yang bersifat optis aktif. Data yang dilihat atau yang dihasilkan disebut kadar gula semu. Istilah di pabrik gula disebut persenpol. Kandungan non-sukrosa, bukan sukrosa, ditunjukkan dari selisih antara zat larut, yaitu percent break, dan kadar gula, yaitu persenpol. Dalam menetapkan kemasakan tanaman tebu, dikenal 3 faktor kemasakan, yaitu faktor kemasakan atau FK menunjukkan kandungan gula yang menghasilkan kristal yang berada di dalam bagian batang tebu yang dinyatakan dengan rumus seperti berikut, yaitu FK sama dengan RB dikurangi RA dibagi RB kali 100%, di mana RA adalah rendemen dari bagian pucuk tebu, sedangkan RB rendemen dari tebu bagian tengah dan bagian bawah. Biasanya masing-masing PG menetapkan besarnya FK yang dapat dikatakan bahwa tebu sudah tua atau masak yang bisa digiling dalam pabrik. Misalnya FK 20 sampai dengan 25 sudah dinyatakan cukup tua atau cukup masak. Kemudian koefisien peningkatan atau KP, yaitu koefisien yang menyatakan adanya peningkatan atau penurunan rendemen dari kandungan gula pada batang tebu. Dinyatakan dalam persentase perbandingan antara rendemen tebu contoh yang diambil terakhir dengan rendemen tebu contoh 2 periode sebelumnya. Jadi 1 bulan karena 1 periode 2 minggu. Kemungkinannya yaitu KP di atas 100, rendemen terakhir masih lebih besar dibandingkan rendemen 1 bulan yang lalu, berarti masih ada peningkatan. KP sama dengan 100, sudah tidak ada peningkatan rendemen. KP di bawah 100, rendemen terakhir sudah lebih rendah, jadi telah terjadi penurunan rendemen dibandingkan 1 bulan yang lalu. Bisa diduga tebu sudah masuk fase generatif. Kenyataan di dalam pabrik tidak terjadi nilai KP yang ideal. Dalam praktek untuk tebu tua, nilai KP sekitar 96 sampai 104. Ketiga, koefisien daya tahan atau KDT, yaitu koefisien yang menunjukkan adanya penurunan daya tahan tebu dan mempertahankan kandungan gula yang ada pada batang tersebut. Hal ini dinyatakan dalam persentase perbandingan antara HK tebu contoh yang diambil terakhir dengan HK tebu contoh 1 bulan yang lalu. Maka ada 2 kemungkinan. KDT di atas 100 berarti HK jadi saat ini lebih besar dari HK 2 periode yang lalu. Dapat diartikan tanaman tebu masih dimungkinkan ada peningkatan kemurnian. Keadaan batang tebu masih tahan, belum terjadi penguraian dari kandungan gula yang ada. KDT di bawah 100, berarti HK saat ini lebih kecil dari HK 2 periode yang lalu. Ini dapat diartikan
tanaman tebu mengalami penurunan HK atau kemudian sudah menurun. Jadi keadaan batang tebu telah mengalami lewat masa. Cara penggunaan data-data analisa dari kemasakan tebu. Contoh pertama, pada satu seri analisa tanaman, didapat data-data misalnya FK23, KP 107, KDT 100. Berdasarkan dari analisa di atas, maka dapat disimpulkan dari FK diketahui bahwa tanaman tebu sudah cukup tua. Sedangkan dari KP diketahui bahwa belum terjadi penurunan kualitas nira. Artinya, rendemen tanaman tebu masih dapat naik. Dari KDT dapat diartikan bahwa daya tahan tanaman masih dapat bertahan, sehingga tanaman tebu masih dimungkinkan untuk ditahan atau tidak ditebang dahulu, sampai beberapa waktu dengan harapan rendemen dapat meningkat. Contoh kedua, pelaksanaan panen atau tebang dapat direncanakan dengan menggunakan data analisa faktor kemasakan atau FK. Sebagai contoh, suatu kebun A memiliki data analisa kemasakan sebagai berikut. Jadi terdapat perubahan nilai FK rata-rata dari hasil analisa beberapa FK yang terdahulu ternyata ditemukan ada 0,3 tiap hari. Jadi perubahannya. Misalnya pada saat periode tertentu, analisa contoh tebu pada bulan A tersebut menghasilkan FK 25 misalnya. Maka pabrik gula menetapkan kebijakan bahwa suatu kebun di wilayahnya dapat dipanen atau layak untuk ditebang apabila FK tanaman tebu telah mencapai nilai 19. Sehingga dari data-data di atas dapat diperkirakan sebagai berikut. Jadi data penurunan nilai FK pada kebun A tersebut dinyatakan layak tebang, yaitu saat ini nilainya 25, sedangkan pabrik menetapkan 19, sehingga selisihnya 25 kurangi 19 adalah 6 unit. Untuk dapat memperoleh FK 19, maka sebaiknya tebu pada kebun A ditebang, jadi selisihnya tadi 6 dibagi 0,3, sama dengan 20 hari lagi. Jadi berdasarkan hasil analisa contoh terakhir, di mana diperoleh nilai FK 25. Maka pada tanaman tebu pada kebun A tersebut sebaiknya dipanen atau ditebang 20 hari lagi. Perhitungan rendemen atau yield di pabrik gula dilakukan berdasarkan potensi gula atau potensi dari sukrosa yang terdapat pada batang tebu dengan menggunakan data-data analisa Pol dan Brigg. Nilai nira selama proses produksi. Jadi dari analisa Pol dan Brigg dari nira selama proses produksi berlangsung. Sehingga potensi rendemen dan tebu yang diolah dapat diperkirakan lebih awal sebelum produksi gula keluar dari proses produksi. Dalam menghitung besarnya rendemen atau yield dikenal dua metode. Yang pertama metode Jawa atau Jawa Method, yaitu metode yang dikembangkan di saat penjajahan kolonial oleh Mr. Holmes yang pernah menjadi administrator, kalau saat ini general manager dari pabrik gula Gondang yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Rumus empiris yang digunakan untuk menghitung rendemen didasarkan dari data-data produksi beberapa tahun dari beberapa pabrik gula yang ada di Jawa. Sampai dengan saat ini, rumus empiris dari Mr. Holmes diadopsi oleh PG-PG di Jawa dalam melakukan pengawasan proses pengolahan gulanya dan dikenal dengan rendemen metode Jawa. Yang kedua metode ISSCT
Jadi International Society of Sugarcane Technologies, yaitu metode yang dikembangkan dan disepakati bersama oleh ahli-ahli teknologi gula dari seluruh dunia, dan metode ini umumnya digunakan di negara-negara produsen gula di seluruh dunia. Perbedaan utama kedua metode, baik itu metode Jawa dan metode ISSCT, ini didasarkan pada dua hal. Pertama, untuk metode Jawa didasarkan pada kristal, sehingga diperlukan data-data break dan pol. Sedangkan untuk metode ISSCT ini perhitungannya didasarkan pada pol saja. Namun, kedua metode perhitungan rendemen tersebut akan menghasilkan hasil perhitungan yang relatif sama. Dan kalaupun ada selisih, selisihnya itu kurang lebih 2 angka di belakang koma. Rumus rendemen metode Jawa merupakan perkalian antara potensi tebu dikali efisiensi pabrik. Potensi tebu merupakan perkalian antara nilai nira peran pertama, yaitu NNPP, dikalikan dengan kadar nira tebu atau KNT. Sedangkan efisiensi pabrik, yaitu perkalian antara efisiensi gilingan yang dikalikan dengan efisiensi proses. Adapun besarnya efisiensi gilingan, yaitu hasil perabrik total atau HPB total, dikali dengan perbandingan setara hasil kemurnian atau PSHK. Adapun untuk efisiensi proses dinyatakan dengan winter rendemen atau WR, merupakan perbandingan kristal gula yang diperoleh dibagi dengan perkiraan kristal gula yang didapat dalam nira mentah. Sedangkan faktor rendemen besarnya perkalian antara KNT dikalikan dengan efisiensi pabrik. Adapun besaran dari masing-masing angka komponen rendemen tersebut, untuk angka minimal yaitu KNT 82%, HPB total 91%, PSHK 95%, dan winter rendemen 96%. Atas dasar angka-angka minimal di atas, maka didapat faktor rendemen minimal besarnya sebesar 68%. Adapun perhitungan rendemen yang digunakan pabrik gula di Indonesia, yaitu perhitungan rendemen dengan menggunakan metode Jawa dengan rumus rendemen sama dengan NNPP kali KNT kalikan HPB total kalikan PSHK kalikan winter rendemen atau WR, di mana masing-masing dari komponen rendemen yang ada pada rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. NNPP atau nilai nira peran pertama, yaitu besaran yang menunjukkan kristal yang diperoleh dari setiap 100 bagian, yang besarnya yaitu pol dikurangi 0,4 dikalikan pol kurang break. Perlu diketahui, nira pertama atau nira peran pertama, yaitu nira hasil gilingan dari gilingan pertama, di mana pada pemerahan gilingan pertama, tebu digiling tanpa menambah air imbibisi, jadi tanpa adanya tambahan air. Atau pada proses ekstraksi, ini dikenal dengan nama gilingan kering. KNT atau kadar nira tebu yang menyatakan jumlah nira yang diperoleh dari 100 bagian tebu. Besarnya dihitung dari jumlah nira mentah
dikurangi dengan jumlah air imbibisi yang ditambahkan dibagi jumlah tebu yang digiling dikalikan 100%. HPB total atau hasil perah brik total yaitu koefisien ekstraksi dari brik nira mentah per 100 brik dalam tebu. PSHK atau perbandingan setara hasil kemurnian yaitu perbandingan yang besarnya 1,4 HK nira mentah dikurangi 40 dibagi dengan 1,4 HK nilai nira pertama dikurangi 40. Selanjutnya WR atau winter rendement merupakan perbandingan kristal gula nyata yang diperoleh dari tebu yang digiling dan kristal gula dibagi dengan kristal gula yang diperkirakan terdapat dalam nira mentah. Range angka komponen rendemen atau sensitivitas dari range angka komponen rendemen. Sebagai contoh, angka-angka komponen. Jadi nira peran pertama itu mempunyai range 7 sampai 15. Kalau ini berarti range-nya selisihnya adalah 8 poin. KNT itu 79 sampai 83. Jadi range-nya bisa 4 poin. HPB total 85 sampai 95, range-nya 10 poin. PSHK 82 sampai 98, berarti range-nya 6 poin. Winter rendement yaitu 89 sampai 99, range-nya 10 poin. Sensitivitas range angka komponen dari rendement ini sebagai contoh misalnya angka komponen perhitungan rendemen dengan metode Jawa. Jadi dengan metode Jawa yang memiliki range batasan sebagai berikut. Jadi apabila pada suatu saat pada hasil analisa salah satu komponen misalkan atau salah satu banyak komponen memiliki nilai batas yang range-nya terendah, hal ini menandakan bahwa pada komponen yang memiliki nilai tersebut patut diduga terdapat masalah dan harus diteliti dan diperbaiki. Sedangkan sebaliknya apabila pada suatu komponen rendemen memiliki nilai pada batas range yang tertinggi, menunjukkan bahwa kondisi proses yang menunjukkan angka tersebut pada kondisi optimal. Sebagai contoh misalnya, komponen PSHK pada suatu saat memiliki nilai pada range terendah, maka dapat diartikan bahwa kondisi sanitasi di areal gilingan kurang baik dan perlu untuk dilakukan tindakan pembersihan sekaligus memberikan disinfektan. Dengan diperhatikan range angka batas masing-masing komponen, maka terlihat bahwa nilai nira peran pertama atau NPP memiliki sensitivitas terbesar, di mana dengan perbedaan nilai 1 poin saja akan berpengaruh pada perhitungan hasil rendemen sebesar 6,66%. Perhitungan rendemen rumus ISSCT merupakan perkalian dari pol tebu dikalikan dengan overall recovery atau OR yang terjadi dari milk extraction atau ME dikalikan dengan boiling house recovery BHR. Jadi besarnya nilai pol tebu merupakan penjumlahan antara pol nira mentah ditambah dengan pol ampas. Sedangkan besarnya overall recovery atau OR yaitu perkalian antara milk extraction atau ME yang nilainya yaitu pol nira mentah dibagi dengan pol tebu, sedangkan boiling house recovery atau BHR nilainya adalah pol produk dibagi dengan pol nira mentah.
Pengertian persen break, persen pol, dan HK. Persen break atau derajat break atau disebut breaks adalah jumlah zat padat yang terlarut dalam satuan gram pada setiap 100 gram larutan. Sebagai contoh, nira mentah mempunyai persen break atau break 16. Ini diartikan bahwa pada 100 gram nira mentah terdiri dari 16 gram zat padat terlarut dan 84 gram air. Persen pol atau derajat pol atau sering disebut dengan pol adalah jumlah gula dalam satuan gram yang ada pada setiap 100 gram larutan. Angka ini diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan polarimeter. Sebagai contoh, nira mentah mempunyai persen pol misalnya 15. Berarti dalam 100 gram larutan nira terdapat gula 15 gram. Selebihnya yang 85 gram adalah air dan zat terlarut yang bukan gula. HK atau hasil bagi kemurnian merupakan ukuran dari kemurnian nira. Diketahui bahwa nira mengandung zat padat yang terlarut yang terdiri dari gula dan bukan gula. Jadi nira semakin murni, maka secara relatif semakin banyak mengandung gula. HK secara matematis adalah perbandingan berat antara gula dan bukan gula yang terkandung dalam nira. Dengan rumus HK sama dengan pol dibagi break kali 100%. Dengan rumus tersebut diketahui semakin besar jumlah gula atau semakin sedikit break, maka HK semakin tinggi. Begitu sebaliknya, semakin kecil jumlah gula atau semakin besar break, maka HK semakin kecil. Sekian pembahasan part ketiga tentang rendemen atau yield. Untuk pembahasan selanjutnya pada part keempat akan dibahas tentang potensi kehilangan rendemen pada proses pengolahan gula. Terima kasih.